kami menemukan dugaan ada perbuatan pidana yang juga dilakukan oleh Loli. Jangan asal berteriak kalau Anda tidak punya bukti. Kalau Loli melakukan itu secara sadar, memakan pil, dia lakukan sendiri, maka dia harus mempertanggungjawabkan perbuatan dia. Konflik panas antara Nikita Mirzani dengan Fadel Bajideh masih berlanjut. Kuasa hukum Fadel, Rasman, tidak tinggal diam usai kliennya ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan untuk 20 hari ke depan. Dalam pernyataannya baru-baru ini, Rasman meminta Laura Mezani atau Loli juga harus ikut ditetapkan menjadi tersangka jika yang bersangkutan ditemukan dugaan perbuatan tindak pidana. Bagi Rasman, Loli harus kembali diperiksa bukan tanpa alasan, mengingat keterangan Loli yang mengaku hamil dan melakukan bersama Fadel mempunyai konsekuensi hukum yang tidak main-main. Dengan kata lain, Loli mempunyai peran aktif yang diduga ikut terlibat melakukan. Seandainya pengakuan yang bersangkutan benar dan apa adanya, maka Loli harus dijerat perbuatan pidana. Pernyataan Rasman yang meminta Loli untuk ikut ditindak pidanakan memang mengejutkan. Mungkinkah dorongan itu dilakukan agar tidak hanya Fadel yang merana, tetapi juga Loli yang harus ikut menanggung resikonya? Kami menemukan dugaan ada perbuatan pidana yang juga dilakukan oleh Loli. Ya, jadi ini saya memang kemarin malam cepat pulang karena Rahmat mendampingi, saya ada urusan. Ya. Apa itu? Apa itu? Menurut keterangan penyidik, ketika ditanya kepada Fadel, didengar oleh saudara Rahmat dan Dolin ya, bahwa tanggal 9 Mei Loli itu mengaku hamil. Mei 2024. Ananda Loli, kamu udah ngomong ke Om, ke Bu Ade bahwa kamu tidak pernah berhubungan dengan Fadel. Loli ngomong kepada Om dan kepada Tante. Ada rekaman bahwa Loli mengatakan dia juga ada pacar di UK. Kalau itu dia lakukan, maka Loli melakukan tindak pidana. Dan itu mengikat dia untuk diproses hukum. Gak usah dibilang-bilang bahwa dia lolos. Gak ada. Anak umur 13 tahun menganiaya maupun masuk penjara. Jadi kalau dia melakukan perbuatan itu, dia secara sadar mengetahui bahwa itu yang dia lakukan, dan dia melakukan sendiri, meskipun Fadel tahu misalnya. Bisa saja Fadel melarang, tapi dia tidak mau, dia melakukannya. Maka mereka harus buktikan itu janinnya siapa. Gak boleh dengan pengakuan sepihak merubah keterangan terus menganggap dia benar. Gak bisa. Kalau Loli melakukan itu secara sadar, memakan pil, dia lakukan sendiri, maka dia harus mempertanggungjawabkan perbuatan dia. Kalau di video call tidak bisa dibuktikan, berarti tidak bisa dikenakan ke Fadel. Kalau itu dilakukannya dengan meminum pil sendiri, dia berarti yang menghilangkan janinnya. Ya sudah, dia diseret. Nah, kami akan membuat laporan polisi. Itu intinya. Saya tidak nanggapin, yang saya tanggapin apa yang dikatakan oleh Humas dan Ibu Kanit, sebagaimana yang dia sampaikan, itulah laporannya dan itulah proses hukumnya. Ini negara adalah Republik Indonesia, semua orang berhak untuk menyatakan, berhak untuk melakukan sesuatu, tapi semua itu harus berdasarkan bukti. Kalau tidak ada buktinya, saya akan laporkan balik, memberikan laporan dan pengaduan palsu.
nanti berurusannya dengan saya. Jadi hati-hati, jangan asal berteriak kalau Anda tidak punya bukti. Karena kan memang anaknya yang melakukan. Sebetulnya setelah ini pun akan ada laporan lain lagi untuk Kang Semir, karena memang dari pengakuannya Laura sendiri yang dibantu oleh Bude dan Pak D yang sudah saya anggap seperti ibu dan bapak saya, dengar ceritanya pengakuan Laura yang saya juga dengar bahwasannya bukan hanya soal yang saya laporkan, tapi ada juga kekerasan, ada juga. Gue kalau ngomongin itu tuh gue mau nangis gitu, karena Laura itu anak perempuan gue semata wayang yang dari perut melahirkan, membesarkan sendiri pakai tangan gue sendiri. Laura itu bukan anak durhaka. Sementara itu, Fadel Bajideh masih terlihat santai meski pemuda berusia 20 tahun itu terancam hukuman 15 tahun penjara atas dugaan tindak pidana terhadap anak di bawah umur. Sikap Fadel yang tenang dan cengengesan saat mengenakan baju tahanan belakangan ini menjadi sorotan. Ada anggapan Fadel masih menyimpan kartu as yang belum dikeluarkannya, mengingat penyidikan masih berproses selama 20 hari ke depan. Mungkinkah Fadel dapat mengubah keadaan di sisa waktu penahanannya selama 20 hari ke depan? Lantas, upaya apa yang akan ditempuh Fadel dan kuasa hukumnya untuk bebas dari jeratan hukum dan bebas melenggang dari semua tuduhan yang dilaporkan Nikita Mirzani? Ya nanti paling gue ceritain lagi apa yang dari awal gue jalanin sama Loli, karena kan yang hubungan yang tahu gue sama Loli. Jadi yang gue mau kasih tahu ke penyidik itu yang dicari itu penyebarnya. Itu yang perlu penyebarnya. Karena penyebar itu berarti dia tahu segalanya. Berarti dia tiap hari sama gue. Ya kan? Kalau dia sampai melaporkan, sampai ngasih tahu ke publik kalau gue ini dan lain-lain, berarti dia ada di pihak gue terus, ada di sama gue terus. Sedangkan yang melaporkan dan yang menyebarkan itu nggak sama gue sama Loli, nggak ngurusin Loli, itu aja. Malam ini kita sudah menetapkan penahanan, ya, surat perintah penahanan sudah ditandatangani oleh pimpinan tentunya. Untuk modus operandinya yaitu adalah relasi kuasa dan tipu daya. Kemudian barang buktinya yang sudah kami amankan yaitu adalah hasil pemeriksaan visum, kemudian keterangan saksi ahli, kemudian handphone milik saksi. Lalu tindakan yang sudah kami lakukan antara lain adalah melakukan pemeriksaan terhadap korban, kemudian pemeriksaan saksi dan saksi ahli, kemudian pemeriksaan terhadap tersangka, penyitaan terhadap barang bukti, kemudian kita berkoordinasi dengan Dinsos, UPT, PPA Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan pendampingan konseling psikologis terhadap anak korban. Karena ada informasi yang kelihatannya berubah dari saudara Laura Meizani Mawardi alias Loli dari keterangan-keterangan sebelumnya. Tentu keterangan-keterangan ini akan dikaji dan didalami. Nah, karena itulah maka kami akan tetap melakukan upaya hukum. Misalnya upaya hukum lain, apakah dalam bentuk pra peradilan, apakah nanti menunggu di proses persidangan, itu saya serahkan sepenuhnya kepada keluarga. Kami sedang ancang-ancang untuk melakukan permintaan satu upaya hukum yang tidak bisa saya sebut. Nanti hasilnya akan kami sampaikan. Oke, cukup. Bagi kami hanya memberikan support kepada Fadel, tetap semangat, jangan pernah takut, kebenaran tidak akan pernah tergantikan. Di sisi lain, sikap Loli yang melunak dan mulai kembali ke pangkuan ibunya, dalam hal ini Nikita Mirzani, juga tak kalah hebohnya. Kedekatan yang terjalin antara hubungan ibu dan anak itu yang diabadikan di media sosial sukses menarik perhatian. Satu persatu unggahan foto dan video yang memperlihatkan perubahan sikap Loli seolah menjawab keraguan dari pihak Fadel dan kuasa hukumnya, Rasman,
yang lantang bersuara meragukan kabar kedekatan Loli dan Nikita. Hubungan Loli dan Nikita yang kembali dekat dan hangat juga mempunyai peran penting mengubah status Fadel yang kini menjadi tersangka tak lama setelah Loli membuat BAP baru. Dan berikut momen kehangatan yang terjalin antara Loli dan ibunya, Nikita Mirzani. Dia ingin menunjukkan bahwa ini loh Laura yang kau kenal Om dari kecil. Saya kembali sekarang ke pangkuan ibu saya, jadi dia minta, ayo Om, rekaman sebentar. Jadi dia seperti yang Anda lihat itu, dan itu di dalam perjalanan di mobil dengan saya. Jawabannya nanti boleh juga dijawab oleh Fadel. Jawabannya foto tersebut tidak kami percayai. Tampilkanlah foto NM dengan NE dengan LM. Tampilkan foto Nikita Mirzani dengan Loli. Lagi mesra-mesraan, lagi suap-suapan, lagi peluk-pelukan, maaf-maafan, itu baru keren. Kalau ini jadi serius di mata kami begini. Pertama, anak ini berhijab. Ketemu saya berhijab. Tiba-tiba tidak berhijab. Dan ini di-post. Apakah ini persetujuan dia? Kalian ingat ya, ketika pertama kali saya dengan Rahmat, Kemen PPA, unit PPA, dengan safe house mengantar ke rumah sakit Polri, itu Loli komplain, Om, saya kan di sini di kamar ini ada CCTV di luar yang jaga. Saya kalau mau tidur gimana? Saya kan buka hijab. Segitunya dia. Saya nggak mau kelihatan rambut saya. Ini benar ini. Dan saya langsung keluar. Bicara dengan penjaga. Saya tanya, ini yang jaga banyak perempuan apa laki-laki? Oh, kita rata-rata perempuan. Tolong ya diberitahu kalau nanti ada laki-laki, info ke dalam. Biar Lolinya tidur, dia pakai hijab. Ini kata-kata Loli. Apa yang terjadi sebagaimana Anda yang lihat di media sosial, memang Laura dan ibunya alhamdulillah dalam keadaan baik-baik saja. Mereka kemarin sudah bertemu, mereka berpelukan, dan yang seterusnya saya nggak perlu sampaikan. Yang jelas itulah yang saya katakan berkali-kali, bahwa ini adalah hubungan anak dan ibu. Tidak mungkin akan putus karena mereka mempunyai hubungan darah yang tidak mungkin bisa diputuskan oleh apapun yang terjadi terhadap anak tersebut. Jadi itulah yang kita dapatkan dari peristiwa ini, di mana sekali lagi saya katakan bahwa apa yang dilakukan oleh Nikita Mirzani itu dalam rangka mencari, dalam rangka memberikan perlindungan, dalam rangka mencarikan keadilan terhadap anaknya yang mendapatkan sebuah kejadian yang menurut aturan hukum, peristiwa itu adalah peristiwa yang diduga adalah peristiwa pidana. Jadi Nikita bagaimana caranya memberikan perlindungan, dia harus segera meminta perlindungan kepada negara supaya negara turun tangan melalui aparat penegak hukum. Saya nggak percaya kalau LM dan ini Loli sudah berbahagia. Nah, selesai sudah Cumi Lovers? Saksikan terus Cumi Camp In Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.